Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Matematika bersama saya Pak Wahyu Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas simulasi OSN-SD 2022 yang diadakan oleh Puspresnas. Melanjutkan soal pada video sebelumnya, part 1 soal 1 sampai 15 sampai di sini ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andi menuliskan bilangan asli dari 1, 2, sampai 16 pada peta 4 kali 4 yang pertama. Bima menuliskan bilangan asli 1, 2, sampai 16 pada peta 4 kali 4 yang kedua. Cahya menjumlahkan setiap bilangan pada peta pertama dan kedua yang bersesuaian, kemudian menuliskannya pada peta ketiga. Maksimal banyaknya bilangan kelipatan 7 yang mungkin ditulis Cahya adalah, oke. Jadi dari 1 sampai 16 yang ketika dibagi 7 bersisa 1 itu kan ada dibagi 7 bersisa 1 ada 2 ya. Kalau dibagi 7 sisa 2, 1, 8, 15, maaf ada 3 ya. Kalau dibagi 7 bersisa 2 berarti 2, 9, 16 ada 3 juga. Kalau bersisa 3 berarti 3 sama 10 ada 2. Dibagi 7 bersisa 4 ada 2. Dibagi 7 bersisa 5, ada 5 dan 12 ada 2. Bersisa 6, 6 dan 13 yaitu ada 2. Dan habis ya, atau 0 itu ada 2 juga. Nah, berarti totalnya kan sudah 16 itu. Yang bersesuaian ini adalah jumlahnya habis dibagi 7. Oke. 1 kita bisa pasangkan dengan 6. Nah, berarti ini kan 3, 1, 6-nya ada 2, berarti cukup 2 yang bisa ditulis. Nah, 2 dipasangkan dengan 5. Nah, 2, 3, yang 5, 2. Berarti masih 2 ya yang ditulis ya. Oke, berarti masih 1 dan 2 yang enggak berpasangan tadi. Kemudian 3 dengan 4, sebaliknya 4 dengan 3, ada 2, 2 kan? Oke, kemudian 5 dipasangkan lagi dengan 2. 6 dengan 1 ada 2, 0 ya dengan 0. Berarti ada 14. Yang tidak berpasangan itu yang dibagi 7 sisa 1 ada 1, dibagi 7 sisa 2 ada 1. Jadi ada 14. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. 10 Desember 2020 adalah hari Kamis. Pertanyaannya adalah 150 hari lagi. 150 itu kalau dibagi dengan 7 ya. 150 kalau dibagi dengan 7 itu kan bersisa 3 ya. Berarti 3 hari setelah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang Minggu adalah Sunday ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika 2021 adalah P pangkat S kalikan Q pangkat T dengan P dan Q prima, maka P plus Q plus S plus T. Oke. 2021 itu kan kita bisa pakai 47 kali 43. Nah, karena 47 dan 43 itu kan sama-sama prima ya. Berarti S-nya 1, T-nya juga 1. Berarti P plus Q plus S plus T. Berarti 47 tambah 43 tambah 1 tambah 1 yaitu 92. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Positive integer A and B satisfy the equation. Oke. A dan B itu bilangan bulat positif yang memenuhi itu. Nilai minimum dari A plus B adalah, oke, ini kita bisa jabarkan begini. 20A plus 21B kan bisa begini. 20 kalikan A tambah B, ya kan? Ditambah dengan B itu sama dengan 2021. Ya, oke. Sebisa mungkin, nah pilihannya opsinya ini kan kurang dari 100. Berarti A plus B ya kurang dari 100. Nah, kalau misalkan ya A plus B kan harus
eh, B-nya harus sebesar mungkin ya. B-nya harus sebesar mungkin. Nah, kalau misalkan A plus B-nya itu kan yang paling kecil. Bentar ya, 20A, berarti 20A tambah 20B, 21B. Oke. Nah, dari sini ya, A plus B itu kan mesti angka satuannya, B-nya ini mesti angka satuannya adalah 1 ya. Ya, jadi gini, B-nya angka satuannya 1. Kemudian, ini kita bisa pakai B-nya 1, katakanlah misalkan A plus B-nya kan mesti kurang dari 100. Nah, A plus B-nya kurang dari 100. Oke, berarti B-nya misalkan kalau misalkan 21 kalau misalkan. Kalau B-nya 21. B-nya 21 kan A plus B-nya kan 100 kelebihan. Ya. Kalau misalkan B-nya adalah di bawahnya 41, kalau 31 enggak bisa. Oke, kalau B-nya 41, maka A plus B itu kan sama dengan 1980 dibagi 20. 99, oke. Berikutnya, B-nya sebesar mungkin kalau bisa. Berarti 6181 kalau B-nya 81. Nah, jadi A plus 2 plus B kali 20 itu kan sama dengan 2021 dibagi 20. Dikurangi 81 ya. Maaf, jadi 1940 dibagi 20. Jadi 97 ya. B-nya harus sebesar mungkin ya. Jadi jawabannya adalah 97. Kalau misalkan B-nya 101 kan tidak boleh. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 2/7 dari 35% tabungan kakak adalah 0,5 dari 1 juta. Oke, 0,5 dari 1 juta itu kan sama dengan 500.000. Sementara 2/7 kalikan 35%, 35 dibagi 7 kan 5. 5 kali 2 kan 10%. Berarti 10/100 kali tabungan kakak itu kan sama dengan 0,5 dari 1.500.000 rupiah. Nah, nyolong coret. Berarti tabungan kakak 5 juta kan? 5 juta. Oke. 25% dari 3/5 tabungan kakak. 3/5 kali 25%. 25%. 25 dibagi 5 kan 5. 5 kali 3, 15. Berarti 15/100 kali 5 juta. Nah, jadi 750.000. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada hari Senin, Asep memiliki sejumlah kelereng. Pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, Asep memberikan kepada teman-temannya setengah dari jumlah kelereng yang dimiliki di hari sebelumnya ditambah 1 kelereng. Di hari Kamis, oke, berarti Senin itu masih punya itu, Selasa, Rabu, Kamis, membaginya 3 kali ya. Berarti hari Senin itu. Oke, misalkan banyak kelerengnya adalah X, banyak kelereng X. Nah, di hari Selasa, ini sisanya, itu kan tinggal setengah X dikurangi 1 kan. Kenapa setengah X dikurangi 1? Karena yang dibagikan adalah setengah X ditambah 1. Sekarang Rabu. Nah, Rabu itu berarti setengah kalikan setengah X min 1 dikurangi 1. Nah, berarti 1/4 X min setengah kurangi 1, yaitu 1/4 X min 3/2. Kemudian di hari Kamis, nah, berarti setengah 1/4 X min 3
1/2 kurangi 1. Berarti 1/8 X min 3/4 ya. Dikurangi 1. Berarti min 7/4. Nah ini itu kan sama dengan 0 kan, habis kan. Nah berarti ini sama dengan, kan aja dengan 0. Jadi 1/8 X sama dengan 7/4. Jadi X-nya ini sudah dicoret. 2 kali 7 yaitu 14. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ali dan Fauzan naik sepeda pada lintasan lurus yang menghubungkan titik A dan titik B sejauh 1.140 km. Ali mulai dari titik A menuju titik B. Oke. Kita gambar, kita ilustrasikan dengan gambar. Ya. Sedangkan Fauzan dari B menuju titik A. Pada waktu yang sama, pada 360 meter pertama, kecepatan Ali 2 kali kecepatan Fauzan. Oke, jadi ketika Ali menempuh 360, Fauzan ini separuhnya, berarti 180 ya. Nah, berarti jaraknya tinggal berapa? 1.140 kurangi 540, tinggal 600. Nah, pertanyaannya adalah, oke, sampai di 180 Fauzan kecepatannya tetap ya, 180 ini dapat 6 km. Berarti sampai di sini waktu pertama kan 180 dibagi dengan 6.000 ya. Nah, kalikan dengan 60 menit. Kemudian berikutnya yang 600 ini, ya, kalau sama-sama melaju kecepatan digabung. Fauzan tetap, setelah itu kan kecepatan Ali menjadi setengah kecepatan Fauzan. Ya, kecepatan Ali menjadi setengah kecepatan Fauzan. Jaraknya tinggal 600. Berarti 600 per total kecepatannya Fauzan tadi 6. Alinya 3. 6 tambah 3, 9. Ya, berarti 9.000. Nah, kalikan dengan 60. Ini bisa dicoret. Coret lagi. Nah, berarti 6. Ini tinggal 10 ya. Jadi ini dalam menit ya. 1,8 menit yang pertama. 1,8. Nolnya 2 coret. Nah, 60 kali 6, 360 bagi 94. Nah, berarti 5,8 menit. Nah, 5,8 menit, 0,8 menit kan sama dengan 48 detik. Berarti 5 menit 48 detik. Ya. Jadi jawabannya apa ya? D berarti. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Banyak cara menyusun 3 angka yang tidak nol dengan susunan genap, ganjil, genap. Yang hasil kali 3 angka tersebut kurang dari 20. Genap, ganjil, genap. Oke, tidak nol. Berarti yang pertama kita pakai 2. 2. Ya. Kali 1, ganjilnya kita pilih 1 dulu. Kali 2. Ini yang belakang kan bisa sampai 8 ya. Nah, yang belakang ini bisa 2, 4, 6, 8. Berarti ada 4 yang pertama. Berikutnya kalau misalkan ganjilnya itu 3. 2 kali 3, 6. Oke, 2. Berarti ada 1 ya. Oke, 2 ada 1. Nah, ini kan bisa dibolak-balik, maaf tadi ini pertama. Ini ada 4 gini.
Kalau yang pertama ini kan ada yang kembar ini. 2 1 2 ya. 2 1 2 kan tidak bisa dibolak-balik. Tapi 4 6 8 kan bisa dibolak-balik toh. Nah, berarti ini 3 kali 2 tambah 1 yaitu 7. Nah, betul. Berarti 2 3 2 ada 1. Sekarang angkanya ini paling kecil 4. Nah, berarti 4 kali 1. Kalau pakai 2 kan udah dihitung di atas. Ya, sekarang kita pakai 4 itu sendiri. Nah, jadi ada 1 juga ya. Berarti totalnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut berikutnya. Keluarga Pak Umar memiliki 5 orang anak. Anak tertua berumur 3 kali anak termuda. Termuda tak misalkan dengan A. Termuda misalkan dengan A. Ya. Tertua 3A. Nah, 3 anak lainnya masing-masing 13 tahun lebih dari anak termuda, berarti A plus 13. Kemudian lebih 10 tahun dari anak termuda, berarti A plus 10. Kemudian 3A min 12. Terakhir A itu sendiri ya. Itu rata-ratanya 16,6, berarti 83. 3A, 4A, 5A, 8A, 9A. 13 tambah 10, 23. 23 kurangi dengan 12 adalah 11 ya. Oke, jadi plus 11. 83. Jadi 9A. 11-nya pindah kanan. Jadi 83 kurangi 11, 72. Jadi A-nya adalah 8. Anak termuda itu 8. Nah, berarti ini kan 24. Ini 21. 18. 3A min 12. 24 kurangi 12 yaitu 12. Yang ini 8. Berarti anak ketiga, berarti yang 18 ya. Anak ketiga usianya 18 tahun. Oke, berikutnya. Banyak bilangan ratusan yang memiliki paling sedikit satu angka 7 dan satu angka 8. Sedikitnya punya satu angka 7. Jadi gini, ini tanpa nol ya, tanpa nol. Yang pertama tanpa nol. Nah, tanpa nol, beda semua. Susunannya kan gini, 76A kan ada 6 cara toh. 6 cara kan 3 faktorial kan 6 cara ya. Kemudian A-nya itu kan bisa dipilih selain nol. Berarti ada 10 digit kan. Yang tidak dipakai kan 076. Berarti ada 3 kan, tinggal 7 ya. 6 kali 7 yaitu 42. Oke, berikutnya. Oh ini 8 ya, 78. Pakai 0 sekarang. Bentuknya gini, 780. Angka pertama kan bisa 7 dan 8. Ada 2 cara. Yang kedua kan bisa yang tidak dipakai di pertama tadi. Nolnya kan boleh. Nah, berarti ada 4. Kemudian 7-nya yang double. Berarti 787. Ini 3 faktorial per 2 faktorial. Yang kembar ada 2. Berarti 6 dibagi 2, 3. Kemudian 788 sama ya, 3 juga. Di total 46 tambah 6. Jadi 52 bilangan. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. 2 buah prisma. Oke, sudutnya itu siku-siku intinya. AB ini 8. Kemudian BC-nya 10. Ini 10.
Berarti AC ini 6 ya, pakai Pythagoras. CF-nya 12. KL-nya 3. 3. LG-nya 4. LG ini 4. Nah, berarti ini 5 ini. Kemudian EK, KH, HB sama. Oke. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Pertanyaannya adalah luasnya ini. Luas bangun ini. Yang prisma yang besar itu. Nah, yang bawah ini kan 8 kali 12. Ya. Yang samping ini berarti 12 kali 6 ya. Yang samping ini tadi. Kemudian yang samping depan ini nanti baru ada yang dikurangi gitu aja. Ini samping depan ini kan 12 kali 10. Terus ditambah lagi dengan ini 6 kali 8. Sebenarnya kan setengah kali 8 kali 6. Cuman ada 2 kan. Yang depan saya sama belakang. Tinggal 6 kali 8. Nah, terus dikurangi. Dikurangi yang ini. HKJG. Nah, HKJG-nya itu kan kalau CF-nya 12, berarti ini kan 4 ya. Berarti 4 kali 5. Terus ditambah yang depan-depan ini. Nah, 4 kali 3. Ya, kemudian 4 kali 4. Kemudian yang depan sini 4 kali 3 juga. Kita hitung. 96, 72, 120, 48, kurangi 20. Bentar. Kurangi 20, tambah 12, tambah 16, tambah 12. Ini 28 ya. 168, 288, 316, 316, 24, itu 40, jadi 356 ya. Jadi jawabannya adalah ini B. Next, kita lanjutkan ke berikutnya. Diketahui dua pecahan jumlahnya 3/12. Misalkan A plus B. 3/12. Selisihnya A min B 1/10. Berarti A lebih besar itu. Bilangan terbesar siapa? Tinggal jumlah aja ini. Nah, 2A. Samakan penyebutnya. Penyebutnya 60 toh. 60, 15 tambah 6. 21/60. Gitu kan? Berarti A-nya 21/120. Sederhanakan jadi 7/40. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. 22 batang korek api memiliki ukuran yang sama, 3 cm. Ini tidak boleh dipotong-potong. Akan disusun sehingga membentuk persegi panjang. Luas maksimum persegi panjang yang mungkin 22 batang. Pertanyaannya adalah maksimum ya. Oke. 22 kalau persegi panjang itu kan kelilingnya kan 2 kali panjang tambah lebar. Berarti panjang tambah lebarnya kan terdiri dari 11 batang korek api. Kita pakai 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 itu berarti 18 kalikan dengan 15. Yaitu
270. Nah, gampang sekali. Lanjut, berikutnya. 4 buah lingkaran, jari-jarinya 2. Luas daerah yang diarsir. Ingat ya, kalau ada bangun seperti ini misalkan S, luas diarsir itu adalah 4/7 S kuadrat. Nah, ini kan ada 4 ya, ada 4 bangun seperti ini. Jari-jarinya kan 2 ya. Nah, berarti itu adalah 4 kalikan dengan 4/7 kali 2 kuadrat. Berarti 64/7. Nah, 64/7. 64/7. Jawabannya di sini dalam bentuk pi. Mana yang bentuknya adalah 64/7? Kalau A tidak mungkin. Pi kan 22/7. Nah, 44 kurangi 28. Nah, yang ini, yang C, 88 dikurangi 56. Wah, enggak. Masih banyak. Ya, D, ini kan 176. Ini kan D, ini kan 8 kali 22. 176. Kurangi dengan 16 kali 7, 112/7. 64/7. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Oke, soal terakhir ini sepertinya. Kelas 4 di sekolah dasar Kenari terdiri dari 4A, 4B, 4C, dan 4D. Rata-rata nilai matematika keempat kelas adalah 78. Diketahui rata-rata gabungan kelas 4A dan 4B. Jadi jumlahnya A dan B. Muridnya ya kita anggap banyaknya A dan B gitu aja. Jadi kan 76 kalikan A plus B. Gabungan kelas 4C dan 4D 80. Berarti 80 kalikan C plus D. Nah, ini didapatkan jumlah nilai 78 kalikan. Nah, begini ya. Perbandingan banyaknya siswa kelas 4A, 4B, 4C, 4D yang mungkin. Nah, yang mungkin. Ini jadi 76A tambah 76B tambah 80C tambah 80D 78A 78B 78C tambah 78D. Nah, A-nya pindah kanan dan B-nya juga pindah kanan, yang C-nya pindah kiri. Jadi 2C tambah 2D sama dengan 2A tambah 2B. Jadi C tambah D itu A plus B. Jadi perbandingan antara C tambah D dengan A plus B itu sama. Kita tinggal mengecek jawaban kan yang mungkin. Nah, A tambah B yang A 11. C tambah D 13. Berarti salah. Yang B 6 tambah 6 12. 5 tambah 7 12. Berarti benar. Jawabannya adalah B. Kita coba cek yang C. 7 tambah 6 13. 6 tambah 5 11. Tidak benar. 7 tambah 6 13. 5 tambah 6 11. Nah, tidak benar. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Oke, demikian pembahasan 15 soal simulasi OSN SD 2022 oleh Puspresnas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.